se dice de mí. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Romitan Halaman Semarang SPD, PLT Kepala Sekolah SD 01 0125 bersama guru-guru SD 01 0125 saling bahu-membahu untuk menciptakan dan menghasilkan hasil belajar yang baik terhadap anak-anak pada masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Banyak hal yang dapat kami lakukan, diantaranya adalah membuat video-video pembelajaran, di mana video-video tersebut dapat dimanfaatkan siswa untuk memperdalam materi dalam kaitannya meningkatkan hasil belajar. Yuk, berikut ini akan saya tampilkan salah satu contoh dari hasil video pembelajaran yang kami buat. Selamat menyaksikan. Nah, ini adalah pembelajaran dari apa yang telah kami rancang bersama dengan tim guru-guru SD 01 0125 pada Mahondang. Pada pelajaran ini kita akan membahas tentang jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Ya, yang disusun oleh tim pembelajaran daring SDN 01 0125 Padang Mahondang. Baik. Jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat tentunya dipengaruhi oleh kondisi geografis. Lihat di sini ada gambar, ya ada dataran tinggi, rendah dan pantai. Yang ketiga, kondisi inilah yang menentukan usaha-usaha ataupun jenis usaha ekonomi pada masyarakat tersebut. Baik, pengertian dari usaha ekonomi adalah setiap upaya atau aktivitas yang dilakukan untuk bisa mendapatkan apa yang telah dicita-citakan. Nah, sedangkan kegiatan ekonomi itu merupakan semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik, kita di sini akan membahas jenis-jenis usaha ekonomi. Yang pertama adalah agraria, yang kedua adalah peternakan, yang ketiga perikanan, yang keempat pertambangan, yang kelima kehutanan, dan yang keenam perdagangan, serta yang ketujuh adalah perindustrian. Baik, dari ketujuh jenis-jenis usaha ekonomi ini akan kita jabarkan satu persatu secara lebih terperinci. Baik anak-anak hebat yang luar biasa, lihat nakku di sini ada gambar ilustrasi dari kegiatan atau jenis agraris. Di sini terlihat seorang ibu yang sedang memetik cabai ya atau cabai. Nah, usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain padi, jagung, ubi, kedelai, dan lain-lain. Kita bisa lihat pada teks materi yang telah dibuat. Tanaman perkebunan mencakup tanaman musiman dan tanaman tahunan. Ini lihat, ini ilustrasi dari bidang agraris. Di sini ada tanaman musiman berumur pendek, misalnya tebu, tembakau, dan rosella. Sementara yang berumur tahunan meliputi sawit, kopi, kemudian teh, karet, dan kebetulan untuk daerah kita banyak sekali sawit dan kopi ataupun kakao. Ya. Kemudian di bidang peternakan, ini ilustrasinya ada peternakan ayam. Bahwa usaha peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Usaha peternakan dapat dibedakan menjadi yang pertama, peternakan hewan kecil, misalnya kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. Sementara peternakan hewan besar, misalnya sapi, kerbau, dan kuda. Nakku, yang ketiga adalah peternakan unggas, misalnya ayam, itik, burung puyuh. Nah, ini adalah berbagai macam usaha-usaha peternakan. Kemudian hasil peternakan. Lihat di sini ada ilustrasinya telur ya. Kemudian sungguh hebat memang ini guru-guru SD 01 0125 yang memilihkan ilustrasi yang sangat bagus-bagus ya nakku. Baik, hasil peternakan terdiri dari telur, susu, daging, kulit, dan bulu. Upaya yang dilakukan pemerintah antara lain ya memberikan bantuan bibit unggul, menyediakan pakan
ternak bermutu dan memberikan penyuluhan kepada peternak. Nakku, apabila kalian ingin melihat secara lebih detail lagi tentang materi ini, kalian bisa buat atau bisa buka pada buku tematik yang telah dibagikan. Oke, nakku. Nah, sekarang yang ketiga adalah perikanan. Ya, ini ilustrasinya. Usaha perikanan adalah usaha pemeliharaan dan pengembangan perkembangbiakan ikan atau organisme air lainnya. Nah, ada kita bedakan menjadi perikanan darat, perikanan air laut. Hasil-hasil perikanan, lihat ini di sini ada kalau untuk perikanan darat, nakku, ada ikan lele, nila, mujair, gurami dan mas. Ini adalah yang sering kita lihat di wilayah kita ya, nakku, bahwa ada peternak ikan lele, ikan nila ataupun ikan gurami. Kemudian peternakan di air payau yaitu ikan bandeng. Nah, hasil peternakan laut adalah udang, kerang, rumput laut, mutiara dan garam. Ini nakku ilustrasinya. Ini adalah hasil-hasil perikanan. Selanjutnya adalah pertambangan. Ini dia pertambangan. Ya, ini apa itu usaha pertambangan? Ya, mau pertambangan dibedakan menjadi tiga. Ada barang tambang mineral logam, kemudian barang tambang mineral non logam, dan yang ketiga adalah barang tambang sumber energi. Anakku, ini bisa kalian lihat di buku tematik kalian. Sudah lengkap di sana, anakku. Selanjutnya kehutanan. Ini ilustrasinya. Hutan identik dengan warna yang hijau ya, anakku. Usaha kehutanan. Kalian bisa mempelajari apa itu usaha kehutanan. Kemudian manfaatnya juga bisa kita lihat di sini. Ya. Ada sebagai paru-paru dunia, sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya berbagai fauna, kemudian sebagai daerah resapan air hujan. Itu untuk hutan. Selanjutnya hasil-hasil hutan. Nah, lihat di sini itu adalah berbagai macam perabotan yang dihasilkan dari hutan, meliputi kayu jati, meranti, ulir, damar, dan rotan. Kemudian pada jenis usaha perdagangan, nah ini bisa kita lihat pada hari Kamis ya, kalau di Padang Bahonan itu ada pekan Kamisan yang sangat ramai, di mana di sana terjadi kerumunan orang ya, berjualan, ada jualan berbagai macam bentuk jualan yang dijual. Nah, ini pengertiannya. Kemudian ini adalah eh, materi-materi yang perlu kalian ketahui dan dapat kalian pula baca di buku tematiknya, nakku. Kegiatan ekspor dan impor ya. Ekspor itu adalah menjual barang kita ke luar negeri, sementara impor dari luar negeri kita masukkan ke dalam negeri kita, nakku. Kalian harus paham ya, nak. Yang terakhir adalah perindustrian. Ini industri Jerman. Kemudian usaha perindustrian ini artinya kalian bisa lihat di sini. Kemudian pengelompokan dari perindustrian itu apa saja. Nah, ini hasil-hasil industri. Ada kosmetik, obat-obatan, serta elektronik. Nah, terakhir dalam pembahasan kita, tim pengembang sudah memberikan sebuah kata-kata bijak bahwa jalan hidup seorang murid adalah warisan dan estimasi dari sang guru. Jadi, baik buruknya murid juga ditentukan oleh guru. Demikian dari SD 010125, semoga bermanfaat. Ya, terima kasih dan tetap jaga kesehatan.